Thank you. Selamat siang atau selamat pagi. Selamat siang. Senang bisa beribadah bersama lagi. It is always a privilege, suatu kehormatan saudara kalau bawa firman Tuhan, dan senang sekali bisa beribadah bersama-sama. I love God's church. I love bagaimana Tuhan itu memanggil komunitas yang terdiri dari orang-orang yang berantakan, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak sempurna, menjadi gereja Tuhan, untuk menjadi jemaat Tuhan. And that's why I love God's church. Dan saya kagum saudara, bagaimana Tuhan itu bisa menggunakan komunitas seperti saudara dan saya yang tidak sempurna, yang jauh dari sempurna, bahkan penuh dengan dosa. Tuhan pakai komunitas seperti ini untuk memberitakan kabar baik kepada dunia yang penuh dengan dosa. It's amazing saudara, buat Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi tangan dan kaki Tuhan di tempat kita berada. So that's why I love God's church. Namun sama seperti karunia-karunia lain yang Tuhan berikan untuk kita saudara, cenderung kita merusak, we corrupt karunia-karunia tersebut, dan kita mungkin menjadikan itu berhala di dalam hidup kita, termasuk gereja Tuhan. Ya, selama bertahun-tahun telah terjadi beberapa perubahan. Ya, there's a lot of shifts going on di dalam gereja secara keseluruhan, saudara. Ya, beberapa perubahan itu baik dan beberapa perubahan itu ada yang kurang baik. Nah, inti dari perubahan-perubahan yang ada di gereja di seluruh dunia ini adalah kita mempunyai krisis identitas, saudara. We have an identity crisis. Kita lupa siapa gereja Tuhan itu. Dan kita lupa siapa yang Tuhan mau gereja Tuhan lakukan di bumi ini. Jadi seringkali kita shift atau drift, kita punya identitas. Kita lupa siapa diri kita sebagai gereja Tuhan, dan kita lupa apa yang harus kita kerjakan. Saudara, masalah terbesar yang dapat dialami suatu gereja bukanlah anggaran, bukanlah gedung gereja, bukan dari jumlah jemaat, bukan lagi gedung gereja, tetapi masalah terbesar yang ada di gereja saat ini adalah identitas, krisis identity ini, saudara. Kita tidak tahu siapa yang kita harus jadi apa, kita tidak ingin menjadi seperti Tuhan inginkan. Jadi penting untuk memahami identitas gereja secara benar. Saya rindu kita go through this, dan untungnya saudara, Tuhan telah memberikan kita gambaran-gambaran, image of pictures, bagaimana gereja itu seharusnya, siapa gereja itu seharusnya, dan Tuhan sudah memberikan kita gambaran-gambaran, the pictures of God's church. Saya percaya saya juga akan khotbah minggu depan, jadi saya rindu menyampaikan satu mini seri minggu ini dan minggu depan tentang gambaran-gambaran suatu gereja yang Tuhan inginkan, dan saya percaya Tuhan inginkan di gereja dimanapun. Ya, kita diingatkan bagaimana kita harus menjadi sebuah gereja. Gambaran pertama yang kita akan lihat adalah gambaran sebagai gereja, sebagai the body of Christ, sebagai tubuh Kristus, saudara. Ya, saya buka di 1 Korintus 12. Saudara bisa mulai dari ayat 12 juga, saudara bisa follow along. Saya akan bacakan ayatnya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kita loncat ke ayat 27.
Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul? Atau nabi? Atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami. Kami berdoa kiranya Kau sendiri yang menegur, menguatkan, menginspire kami sebagai gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa kiranya kami bisa menjadi gereja yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya boleh minta izin untuk minta saudara untuk melakukan sesuatu yang mungkin kurang nyaman bagi saudara. Coba bisa look around. Look around. Ya, lihat sekeliling saudara. Ya, see? That's the church. That's the church. Saya selalu bilang di gereja saya, saudara, it's a privilege, suatu kehormatan untuk bisa berdiri di sini karena saya bisa melihat wajah-wajah jemaat. It's amazing, saudara. Ya, kalau kita duduk di jemaat itu kurang bisa ngelihat. Jadi saya undang saudara bisa melihat sekeliling. Because that's the church. That's the church. Itulah gereja Tuhan. Tapi begitu saudara melihat, saudara juga melihat ada orang-orang yang berbeda, bukan? Kita datang dari latar belakang berbeda, kita dari budaya yang berbeda, kita datang dari mungkin kota yang berbeda di Indonesia. Gereja adalah suatu tubuh yang berbeda. Gereja bukanlah suatu bangunan, gereja bukan bahkan suatu event yang kita datang setiap hari Minggu. Tapi gereja adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dan orang-orang yang dipanggil Tuhan itu adalah berbeda. Kita semua itu berbeda, saudara. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita hidup dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Bagaimana kita hidup dengan orang-orang yang lain dengan kita. Enggak mudah, saudara. Karena saya percaya di dunia ini kita melihat banyak konflik itu karena kita sangat berbeda. Banyak orang memilih untuk menarik diri. Kita enggak involve dengan orang lain, kita enggak bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita. Ada juga dengan hal yang kedua, kita memilih untuk membenci. Kita membenci orang lain, orang yang berbeda dengan kita, untuk membuat orang lain itu menjauh. Bukankah kita sering lihat akhir-akhir ini, there's a lot of hate untuk orang-orang yang berbeda dari kita. Saudara, di gereja di Korintus pun mempunyai masalah yang sama. Bagaimana kita hidup bersama? Itulah pertanyaan mereka di gereja Korintus, saudara. Karena gereja Korintus, kota Korintus adalah kota yang berkembang pusat. Korintus itu adalah kota yang ada di persimpangan antara wilayah Aegean dan Mediterania Barat. Jadi kota ini merupakan campuran antara budaya-budaya yang ada pada zaman itu, saudara. Ya, adat istiadat berbagai macam itu ada di kota Korintus. Dan kota Korintus pada waktu itu juga adalah suatu koloni Romawi. Jadi maksudnya kota itu akan memiliki hukum, adat istiadat Romawi. Dan bahkan dewa-dewa Romawi pun ada di tempat itu. Dan bagaimana pertanyaannya, gereja hidup di kota seperti itu? Dan bagaimana gereja saat ini hidup di kota seperti Sydney yang beragam seperti ini, saudara? Ya, pada waktu itu mereka di kota Korintus mereka hidup dengan arogan. Mereka memilih untuk hidup secara arogan, saudara. Mereka berkata seperti ini, karena penduduknya lebih banyak ke penduduk menengah ke atas, ya kota Korintus. Jadi banyak dari mereka lebih arrogant. Pandangan mereka pada waktu itu adalah,
Umatku lebih baik daripada umatku. My people is better than yours. Budayaku lebih baik dibanding budayamu. Dewaku lebih baik dibanding Tuhanmu. Itu adalah pilihan mereka. Mereka hidup secara arrogant. Dan sayangnya, masalah kesombongan dan perpecahan ini pun ada di gereja Korintus pada waktu itu. Ya, this arrogance mulai menyusup ke gereja Korintus pada waktu itu. Jadi keberagaman saudara tidak lagi menjadi anugerah sebagai suatu gereja, tapi keberagaman mulai menjadi suatu masalah. Jadi bagaimana kita mengatasi ini saudara? Ya, Paulus memberi suatu kegambaran. Bagaimana kita hidup untuk bersatu seperti gereja ini. Ya, bagaimana seharusnya gereja terlihat di dunia di mana orang tidak dapat dan tidak ingin hidup dengan orang lain. Gereja seharusnya menjadi pemimpin di mana kita hidup bersatu. Amin. Kesatuan di antara keberagaman, unity in diversity is key di dalam hidup gereja Tuhan. Dalam teks ini Paulus menunjukkan kepada kita tiga cara Tuhan melakukan ini di dalam gerejanya. Kalau saudara perhatikan di 1 Korintus 12, ada 3 hal di mana Tuhan bekerja. Bukan kita yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Ya, untuk bisa mencapai unity in diversity ini saudara, untuk kita bisa bersatu di dalam keberagaman. Yang pertama adalah God places us. Tuhan menempatkan kita. Ayat 18 berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Friends, di mana kita berada itu penting. Where we are matters. Because where we are, that's where God places us. Di mana kita berada itu penting. Sama seperti Tuhan menempatkan mata kita itu di depan muka, bukan di belakang kepala. Di mana kita ditempatkan itu penting saudara. Amin. Di mana Tuhan menempatkan saudara itu penting. Itu penting untuk iman saudara, itu penting untuk pertumbuhan saudara, itu penting untuk faith. Itu penting untuk gereja kita, itu penting untuk kerajaan Tuhan di tempat ini. Karena itu adalah masalah belonging. It's a problem of belonging, saudara. Orang-orang perlu memiliki rasa belong. Tuhan menempatkan kita karena kita punya a belonging problem. Jadi saudara, gereja adalah tempat di mana saudara merasa memiliki belong. Firman Tuhan berkata, andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tangan merupakan bagian dari tubuh seperti halnya kaki. Abraham Maslow, psikologis di Amerika yang menciptakan hierarki kebutuhan saudara. Dia berkata begini, rasa cinta dan rasa memiliki yang mendalam merupakan kebutuhan yang tidak dapat dikurangi dari semua orang. Secara biologis, kognitif, fisik, dan spiritual, kita diciptakan untuk mencintai, dicintai, dan memiliki. Dan ia lanjutkan, kebutuhan untuk memiliki ini hanya dapat dipenuhi oleh orang lain. This need of belonging hanya bisa dipenuhi oleh orang lain. Friends, gereja Tuhan adalah tempat saudara dan saya belong. Disinilah tempat saudara. Dan gereja Tuhan juga tempat di mana kita make other people belong. Orang lain yang berbeda dari kita belong in this church. Jadi bagaimana kita membuat orang lain feel belong? Ini adalah isu Injil saudara. This is a gospel issue. Karena kita pun semua dulu pernah menjadi orang asing dari Tuhan, bukan? We were once strangers to God. Tetapi Tuhan menerima kita melalui pengampunan yang Yesus bayar untuk kita. Benar begitu?
This is a gospel issue. Bukankah kita semua dulunya adalah musuh Tuhan? Tetapi gereja menjadi umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Ini adalah gospel issue. Bukankah dahulu kita semua pun jauh dari Tuhan? Tapi sekarang Tuhan sudah menyambut kita, welcome us di mejanya melalui pengorbanan Yesus. Jadi dapatkah kita menyambut orang lain di meja kita? This is an issue of belonging. Dapatkah kita memberikan pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Bisakah kita memberikan welcome di mana Yesus sudah welcome us in His table? This is a problem of belonging and this is a gospel issue. Banyak orang tidak punya tempat, saudara. Dengan keluarga yang berantakan, pernikahan yang hancur, hubungan yang hancur berantakan. A lot of people, banyak orang mencari tempat to belong. The church should be a place di mana mereka bisa di welcome and belong. Amen. Saudara bayangkan kalau saudara tangan kanan saudara patah, ya, apakah tangan kiri saudara berkata, oh tangan kanan udah useless, sudah nggak ada gunanya? Nggak masuk akal, bukan? Bukankah tangan kiri saudara harus lebih bekerja membantu tangan kanan? Lengan kiri akan berkata kepada lengan kanan, aku tahu keadaan sedang sulit, how can I help? Aku tahu keadaan sudah berantakan, how can I help? Jadi saudara, Tuhan menempatkan kita di tempat yang Dia inginkan. Where you are matters. Tuhan menempatkan saudara untuk menjadi tangan kiri untuk tangan kanan yang sedang patah. Bisakah saudara menjadi tangan kiri dan merawat tangan kanan yang sedang patah? Karena tempat kita berada itu penting. So whether saudara saat ini adalah tangan kanan yang patah, saudara pikir hidup saudara berantakan. Do you feel belong in the church? Dan saudara tangan kiri yang kuat, let's make those people belong. Amen. Alasan kedua kenapa persatuan dalam keragaman itu mungkin adalah because God puts us together. Tuhan menyusun kita. Ya, kita baca ayat di ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang kita elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Salah satu hambatan terbesar untuk suatu kesatuan adalah kecukupan, saudara. Hambatan terbesar untuk kita menjadi bersatu adalah kecukupan. Sufficiency. Kita pikir kita cukup. Kita pikir kita tidak perlu orang lain. Kita pikir kita tidak membutuhkan orang lain. Kita bisa hidup tanpa orang lain. Itu adalah musuh terbesar suatu kesatuan. Kalau kita berpikir kita tidak butuh orang lain, kesatuan itu mustahil. Jadi, friends, kekurangan kita itu penting. What we lack matters. Karena ini adalah berbicara tentang kebutuhan. Ya, what we lack matters. Ini berbicara tentang kebutuhan di komunitas kita. Ya, 21 berkata, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Friends, salah satu perekat yang Tuhan gunakan untuk menyatukan kita adalah kebutuhan. One of the glue yang Tuhan pakai untuk kesatuan adalah kebutuhan, saudara. Karena Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan
kebutuhan. Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan kelemahan. Ada tujuannya di mana Tuhan menciptakan kita dengan keterbatasan. Ada hal-hal yang saudara bisa lakukan yang saya tidak bisa lakukan. That's why I need you. Ada hal-hal yang saudara lebih baik daripada saya. Dan begitulah Tuhan menyatukan kita. Kemandirian dan individualisme adalah racun bagi gereja-gereja di abad 21 ini, saudara. Individualism dan kemandirian. Tapi bukankah itu yang dunia khotbahkan? Ya. Kita harus sangat mandiri. Saudara harus sangat mandiri, saudara tidak membutuhkan orang lain. Ya. Bukankah itu yang dunia khotbahkan? Tetapi saudara, dengan kemandirian dan individualisme, kita kehilangan perekat yang Tuhan pakai untuk menyatukan kita. We losing that glue. Jadi, mungkinkah kelemahan kita, keterbatasan kita, ketergantungan kita, kebutuhan kita adalah baik untuk kita? Kita selalu komplain. Kita kurang ini, kurang itu. Tetapi saya harap saudara bisa melihat kekurangan kita itu adalah suatu anugerah, saudara. Suatu lem, suatu perekat untuk kita bisa bersatu. Friends, mari kita menjadi gereja yang mengatakan satu sama lain, I need you. Aku membutuhkanmu. Ya. Kita membentuk satu komunitas yang berkata satu sama lain, aku membutuhkanmu. Ya, jadilah kita suatu tubuh yang mata berkata dengan kepada tangan, aku membutuhkanmu. Mengakui kebutuhan saudara. Berkata aku membutuhkanmu adalah langkah selanjutnya menuju rasa memiliki. Karena pada dasarnya, saudara, kita dipanggil karena kita membutuhkan Yesus. Yesus menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh siapapun, yaitu bersama dengan Tuhan. Yesus mengundang kita untuk menjadi sesuatu yang kita tidak bisa jadikan. Yesus mengundang kita untuk menjadikan kita yang kita selalu gagal, saudara. Ya. Kita terus-menerus gagal, yaitu kita menjadi anak Tuhan. Hanya karena Yesus kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita bisa dicintai dan diterima oleh Tuhan melalui Yesus. Sekali lagi, ini adalah a gospel issue. Ini adalah masalah Injil, saudara. Injil mengatakan kita sangat membutuhkan Tuhan, sehingga kita tidak dapat memperoleh Tuhan melalui cara yang lain. Injil mengatakan kalau kita sangat membutuhkan Tuhan, Yesus harus datang untuk kita. Injil mengatakan kita tidak bisa mencapai Tuhan, tapi Tuhan harus turun. Friends, saudara tidak membutuhkan lebih banyak uang, saudara tidak membutuhkan lebih banyak kenyamanan, saudara tidak membutuhkan lebih banyak posisi, lebih banyak pengaruh. Yang kita butuhkan adalah lebih banyak tuh Yesus. What we need is more of Jesus. So what we lack matters. Apa yang kita kurang itu penting, saudara. Karena kita adalah orang yang selalu kekurangan. Jadi gereja Yesus adalah umat yang memiliki kebutuhan utama kita akan Yesus. Itulah sebabnya gereja tidak hanya ada di hari Minggu. Gereja itu hanya kita membutuhkan Yesus setiap hari di dalam hidup kita. Semakin kita memahami hal itu, semakin iman kita bertumbuh, semakin hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh, semakin kasih kita kepada Yesus bertumbuh. The more we know we lack, the more we worship Jesus. What we lack matters. Alasan yang ketiga, saudara, mengapa persatuan dalam keberagaman itu mungkin adalah karena Tuhan memperlengkapi kita. God equips us.
Ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, rasul, nabi, pengajar, dan selanjutnya. Friends, siapa dan bagaimana kita melayani itu penting. Who and how we serve matter. Ini kita berbicara tentang service, tentang pelayanan. Pelayanan kita kepada Tuhan dan pelayanan kita kepada satu sama lain. Friends, kalau perekat pertama kita adalah kebutuhan, perekat yang kedua adalah talenta kita, saudara. Our gift. Ya. Karunia kita adalah perekat yang lain. Ya, seperti velcro, saudara. Ya, karena kita hanya memiliki kebutuhan. Kita tidak hanya memiliki kebutuhan, tapi Tuhan juga memberikan kita talenta dan karunia untuk memenuhi kebutuhan itu. Saudara tahu jigsaw puzzle? Jigsaw puzzle punya dua bagian, saudara. Ya, ada yang bolong, yang lekukan itu namanya blanks. Itu namanya blanks. Dan ada yang tip, itu namanya sockets. Jigsaw puzzle menjadi gambar yang bagus, gambar yang indah karena ketika bagian yang kosong, the blanks interlock with the socket. Kalau enggak interlock, enggak terjadi gambar yang indah. Sama seperti gambar di jigsaw puzzle, saudara. Gambar gereja Yesus Kristus yang indah, itu ketika kebutuhan kita, our blanks, interlock dengan talenta dan karunia kita. That's the picture of a church. Apa karunia saudara? Apa talenta saudara? Tuhan telah menempatkan karunia di gereja ini. Tuhan telah memberikan karunia di dalam hidup saudara. Dan saya nggak berbicara tentang kebaktian minggu. Oh, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa. No, talent is more than that. Your compassion is your talent. Rasa belas kasihan, your smile, your presence is a gift. Yang saya nggak, kalau saudara sadari, your presence, keberadaan saudara nggak harus ngapa-ngapain. Saudara just be a faithful presence di hidup seseorang. That's a gift. Saudara nggak tahu berapa banyak orang yang tidak punya orang lain. Saudara nggak perlu kasih advice. Saudara nggak perlu ngapa-ngapain. Just be a faithful presence. It's a gift untuk banyak orang, saudara. Siapa dan bagaimana kita melayani itu penting. Yang pertama, siapa yang kita layani? Pada waktu kita berkumpul, beribadah, siapa yang kita layani? Apakah kita melayani agenda kita sendiri? Apakah kita memilih preference kita sendiri? Atau kita melayani emosi dan kenyamanan kita sendiri? Atau kita melayani Tuhan dan melayani satu sama lain? Pada waktu kita beribadah, bagaimana kita melayani Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan dengan egois? Apakah kita melayani dengan bersyarat? Apakah kita melayani dengan enggan? Atau kita melayani dengan murah hati? Dengan senang hati? Dengan penuh pengorbanan? Sekali lagi, friends, ini adalah masalah Injil. This is a gospel issue. Kita melayani karena Yesus telah melayani terlebih dahulu. Kita memberi karena Tuhan sudah memberi kita terlebih dahulu. Kita mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi terlebih dahulu. This is a gospel issue. Jadi friends, kalau tangan kita sulit untuk melayani, again, bukan hanya di gereja, tapi di hidup kita secara umum.
Kalau tangan kita sulit untuk memberi, mungkin masalahnya bukan di tangan kita, saudara. Mungkin masalahnya di hati kita. Pada waktu tangan sulit untuk melayani, untuk bekerja, jangan melihat tangan kita, tapi lihat Yesus. Lihat Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Pada waktu tangan kita sulit untuk memberi, lihatlah Yesus yang datang bukan untuk menyimpan apa yang dia punya, tapi untuk memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Sekali lagi, this is a gospel issue, saudara. Friends, kita tidak melayani untuk diselamatkan. Kita melayani karena kita sudah diselamatkan. Amin. Kita bukan melayani untuk mencapai keselamatan, tapi karena kita diselamatkan untuk melayani. Tuhan memanggil orang Israel dari Mesir itu untuk melayani. Ya, saudara bisa baca di Keluaran. Setelah kamu membawa orang-orang itu keluar dari Mesir, kamu akan melayani Tuhan di gunung ini. Jadi marilah kita menjadi gereja yang melayani Tuhan dan satu sama lain. Karena siapa dan bagaimana kita melayani itu penting, saudara. Who and how we serve matter. Gereja adalah gambaran Injil Yesus. The church is a picture of the gospel. Karena gereja adalah gambaran Tuhan yang melakukan sesuatu yang kita tidak dapat lakukan. Tuhan bekerja di gerejanya dan melalui gerejanya. God is working in His church and through His church. Gereja adalah tempat di mana Tuhan telah menempatkan kita. Amin. Jadi tempat kita berada itu penting, saudara. Where we are matters. Gereja Tuhan adalah gereja yang umat Tuhan belong. Dan gereja adalah tempat di mana orang lain pun belong. Orang yang berbeda dengan kita, orang yang khususnya mungkin orang yang menjengkelkan kita. Let's make them feel belong. Again, because kita pun dulunya jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan sudah welcome us at His table. Gereja adalah tempat di mana Tuhan telah menyatukan kita. Puts us together. Jadi saudara, kekurangan kita pun penting. What we lack matters. Gereja adalah umat yang penuh dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, gereja adalah tempat di mana Tuhan telah memperlengkapi kita. Jadi, saudara, siapa dan bagaimana kita melayani itu penting. Gereja adalah umat yang diselamatkan untuk melayani. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan dan melayani satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Saya berikan saudara beberapa saat, biar Tuhan sendiri yang berbicara. Mungkin buat saudara yang bergumul, saudara tidak punya tempat di mana saudara belong. Tidak di rumah, tidak di tempat kerja, mungkin di sekolah, mungkin di komunitas. You just don't belong. But friends, you belong at the church. Dan biarlah kita menjadi gereja yang make other people belong juga. Mungkin buat saudara yang bergumul, saya orang yang berantakan, saya tidak punya apa-apa.
you still belong at the church. Because what we lack matters. Keterbatasan saudara, ketergantungan saudara, kebutuhan saudara ada di dalam hidup saudara for a purpose. Dan saya berkata juga untuk orang saudara yang diperlengkapi. This season, mungkin saudara dipanggil untuk melayani seseorang. Again, bukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin saudara season sekarang dipanggil Tuhan untuk just text someone. To say, hey, how can I help? Atau mungkin Tuhan memanggil saudara untuk berkata, you're forgiven. Mungkin saudara menjadi jawaban untuk orang-orang yang sedang struggle dengan pengampunan, dengan rasa marah. Just be a faithful presence in the church. Because this is the church. Umat Tuhan adalah gereja Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memanggil gerejamu di tempat ini. Menjadikan gereja ini tempat that we can belong. Because we belong with you, Jesus. Kami bersyukur, kami diberikan kekurangan. Satu sama lain kita mempunyai kekurangan yang berbeda. Kita mempunyai keterbatasan. Tuhan, kami berdoa biarlah keterbatasan kami masing-masing menjadi perekat untuk menyatukan gereja di Brighton ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Kau tidak hanya memberikan kami kekurangan, tapi kami juga diberikan talenta. Kami diberikan anugerah, kami diberikan the gift, sehingga kami bisa merekat dengan orang lain. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa khususnya untuk gereja di Brighton. Kami berdoa kiranya Kau sendiri yang bekerja. You work in the church and through the church. Sehingga banyak orang menjadi berkat melalui gereja ini. Banyak orang mendengar nama Yesus melalui gereja ini. Dan banyak orang mendengar kabar baik. Can hear the gospel because of this church. And we are not talking about the building, we're not talking about the Sunday. But we're talking about the people. Pakai kami, equip us so we can be a blessing for your church. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.